tutorial menghadapi mantan yang obsesif. Ya, bagi cewek-cewek yang pernah punya mantan obsesif, kalian harus tonton konten aku sih, karena ini konten yang relate banget dengan cewek-cewek yang pernah obsesifin sama mantannya. Oke, ini catet ya, mantan bukan pacar. Oke, kalau pacar beda cerita, itu posesif itu namanya. Nah, obsesif itu apa sih? Obsesif itu kayak tergila-gila sama kamu ya. Aku nggak mau lepasin kamu, kamu adalah yang terbaik, kamu adalah satu-satunya di hidup aku, jadi kamu harus jadi milikku sampai akhir hayatku. Seperti itu guys. Nah, tutorial yang pertama itu adalah kalau misalkan kalian diobsesifin sama mantan kalian tuh harus tetap bersikap tenang tanpa emosi. It's a must. Karena pernah dari aku pelajari, kalau kalian melawan suatu emosi itu, dengan emosi itu tidak bakal bisa redam. Jadi tenang, jangan keburu bawa-bawa emosi gitu ya kan, kayak pengen meledak-ledak. Siapa tahu ternyata orang yang kalian hadapi itu lebih seram daripada setan ya kan. Nah, tidak ada yang tahu kejadian apa selanjutnya yang bisa kalian hadapi. Jadi kalian harus tetap bersikap tenang dan jangan langsung kepancing emosi. Ibarat api ketemu api, jangan dikasih api tapi dikasih air. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua itu adalah tegas dan berani. Ini juga suatu hal keharusan yang memang sebagai cewek-cewek itu harus punya. Kalian tuh harus tegas sama dia bahwa kamu itu nggak mau berhubungan sama dia gimana pun cara. Jangan sesekali lagi mau ngeladenin si cowok ya teman-teman semua, jangan mau ngeladenin si cowok lagi gimana pun cara. Pokoknya kalian harus be brave, kalian tuh harus tegas sama diri sendiri dan dirinya. Oke, catat tuh. Terus yang paling ketiga yaitu adalah membatasi komunikasi. Ini kebanyakan orang-orang yang obsesi itu dia tetap berusaha untuk reach out kita, untuk tetap menghubungi kita. Nah, apa yang kita lakukan adalah membatasi komunikasi antara mantan kita dan mantan obsesif itu. Gimana caranya? Misalnya kan kalian, kalau dari aku sih nggak perlu blokir ya kan, karena itu kembali ke poin 1, itu bakal memancing apa ya namanya, bendera merah, mancing red flag bahwa oh dia mulai pertarungan nih. Nah, kalau aku tetap bersikap tenang dan benar-benar membatasi. Kalau misalkan dia ada WA nggak usah direspon, terus kalian matiin fitur no read kalian, matiin fitur online kalian. Nah, tuh matiin semua tuh, benar-benar membatasi komunikasi kalian. Terus kalian ada juga kan nggak perlu ngeblokir, pakai fitur hide di Instagram atau di WA kan masih bisa gitu ya kan. Nah, pakailah, cuma membatasi tapi tidak memblokir. Kalau gue sih ya, gue gimana. Tapi kalau sudah di tahap mengganggu, beda cerita. Selanjutnya itu kalian memberikan kode, bukan kode sih, bahwa kalian tuh bilang bahwa ini balik lagi sama tegas berani tadi sih, bahwa aku benar memang nggak tertarik dan nggak mau ngejalin hubungan lagi sama lo gimana pun caranya ya. Mau gimana pun lo, sebaik apapun, mau lo berubah kayak gimana pun, jangan pokoknya aku nggak mau, udah cukup begitu. Kalau udah dikasih tanda titik, jangan dikasih tanda tanya lagi, cukup titik tanda tanya. Oke? Kalau dikasih tanda titik cukup tanda tanya, kalau dikasih tanda titik cukup tanda titik, jangan dikasih tanda tanya lagi. Jangan memberikan sinyal. Kalau misalnya kita membahas membalas pesan mereka tuh kayak, aku hari ini kayak gini loh, aku hari ini ada kejadian kayak gini, kamu gak tega nggak ngebiarin aku kayak gini, aku mau mati, aku mau bunuh diri. Biarkan aja guys, gak usah dibales, kalian lihat aja mereka mampunya sampai mana. Terus kalian jangan berikan sinyal bahwa kalian tuh emang peduli dan perhatian, karena itu tuh salah satu trik dia buat menjebak kalian agar tetap bersama dia ya. Pokoknya orang-orang yang obsesif ini punya trik yang manipulatif banget ya, bisa memanipulasi pikiran dan perilaku kita. Jadi you guys, women must be careful for bastard man ya, benar-benar be careful. Oke. Ya sama obsesif ini, karena benar-benar manipulatif secara perilaku dan pikiran.
Ini nih yang penting banget sih. Kalian jangan lupa cerita sih sebenarnya sama yang dianggap menurut kalian itu adalah orang yang bakal bisa membackup dengan serangan manusia obsesif ini. Karena ketika kalian cerita itu kalian apa artinya memberikan bahwa oh ini ada yang ini nih. Terus mungkin yang pecerita bisa ngasih saran bahwa kalian gini. Terus bisa jadi bala bantuan juga kalau misalkan kalian lagi dikejar-kejar ya kan, misalnya kalian punya temen terus nginep aja di rumah teman kalian itu dari kejaran mantan obsesif tadi ya kan. Pokoknya kalian harus cari backupan teman yang dirasa percaya untuk mendengarkan kisah kalian dan kalian itu bisa menjadi jadi tempat yang safe place gitu. Oke, selanjutnya kalian itu kalau misalkan sudah semuanya dilakukan nih, ternyata itu tuh udah di tahap yang memang benar-benar mengganggu, alias kayak dia bisa main ke fisik, terus bikin onar di lingkungan kalian, bikin resah lingkungan kalian. Pokoknya itu benar-benar yang mengganggu semua orang, tidak hanya kamu, dan dampaknya tuh kena orang lain. Kalian perlu buat bisa melaporkan gangguan-gangguan tersebut ke kantor polisi terdekat ya teman-teman. Jangan lupa DSS, dipoto bukti-bukti mantan obsesif ini mengganggu kalian, dan kalian itu bisa laporkan karena orang-orang kayak gitu jelas ada undang-undangnya guys. Kita sebagai wanita apalagi rentan dengan kejahatan ya, kita punya pasal yang dilindungi dan melindungi sebenarnya semua orang sih. Dan kalian jangan lupa kalau misalkan kena obsesi mantan, kalian sertakan bukti kalian bahwa ini orang benar-benar bahaya, udah meresahkan, udah memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan kalian, tidak hanya kamu ya. Dan itu kalian bisa melaporkan gangguan-gangguan tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah kalian bener-bener harus fokus sama diri kalian, sama diri sendiri ya. Pokoknya fokus apa yang kalian pengen kerjain, tenang, relax, jangan emosi, batasi ke komunikasi kalian ya kan. Pokoknya jangan kasih sinyal apapun bahwa kalian nih tetap ingin berhubungan. Semuanya itu harus dibatasi ya, semuanya harus dibatasi. Kalian fokus sama diri sendiri, perbaiki diri sendiri, jangan emosi, tetap tenang. Dan kalau sudah mengganggu silahkan laporkan ke polisi saja ya, karena insya Allah dia bakal jerak gitu. Pokoknya kalau dia berulah udah bodo amat, cuekin, jangan dikasih tempat sama dia ya, jangan dikasih tempat gimana pun caranya ya. Oke, orang-orang kayak gitu manipulatif. Remember, orang-orang kayak gitu bener-bener manipulatif. They know to treat you like berasa bersalah, merasa ketakutan. Dia tahu, benar-benar tahu bagaimana membuat kalian merasa seperti itu. Jadi kalian tetap harus memperhatikan kalian. Oke, nah itu tutorial yang bermanfaat tuh buat cewek-cewek yang lagi diobsesifin sama mantan ya. Kalau kalian punya mantan yang obsesif, lakukanlah cara-cara seperti aku bilang. Nggak, sebaiknya referensi ke diri kalian masing-masing. Intinya kalian harus tetap jaga diri kalian, tenang, jangan emosi, jaga sikap kalian juga di luar sana ya. Lakukan hal-hal yang positif dan jadi diri sendiri. Kita bakal ketemu lagi di tutorial yang lain yang tentunya bakal relate dengan apa yang sobat sedang alami. Bye, see you on another week and another video.